أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita langsung aja kepada susunan acara pengajian malam ini dengan tema Genah Penasaran. Satu, pembukaan tak bosan-bosannya mengajak untuk selalu tetap semangat dan tidak mudah lelah. Yang kedua, lantunan hikmah Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Mas Ano. Yang ketiga, gubuk hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yakman, melangkah untuk perubahan diri. Yang keempat, implik-implik yang akan dibacakan oleh Mas Muji, penggugah batin atau cahaya iman. Beberes diri kembali kepada kesejatian. Yang kelima, para jihati yang akan disampaikan oleh Om Irwan, membangkitkan motivasi diri jalan kesejatian. Yang keenam, munajat perjalanan malam. Yang ketujuh, santapan jiwa dan istirahat bersama. Lalu jam 8 sambut fajar subuh berjamaah. Alhamdulillah, untuk pembukaan yang saya buka ala kadarnya. Baik, langsung aja untuk sesi kedua. Lantunan hikmah Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Mas Ano. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada pembawa acara yang memberikan kesempatan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Mungkin langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Shadaqallahul adzim. Para ikhwan wal akhwat, alhamdulillah pada malam hari ini saya dikasih kesempatan membacakan ayat suci Al-Quran. Mungkin ada sepatah dua patah kata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung selalu memberikan keselamatan, keberkahan, dan dipermudah dalam segala urusan, terutama buat pembimbing kita yaitu Om Ir, selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan dipermudah dalam setiap urusan. Buat semua pengurus dan ikhwan wal akhwat. Para ikhwan wal akhwat, mungkin pada malam hari ini alhamdulillah saya dikasih kekuatan bisa hadir lagi di sini. Terus terang, yang dirasakan selama tidak menginjak di sini cuman rasa gelisah, tapi banyak hikmah. Ternyata apa yang disebut dengan, kalau kata Om Ir, berhala-berhala yang ada pada badan, berhala-berhala yang menghalangi menampakkan diri dan menuntut saya untuk bisa menyikapi pelan-pelan yang selama ini tidak merasa dengan dikasihnya, entahlah itu atau bahasanya siksa ataupun uji coba. Saya hanya bisa menerima, berusaha legowo dengan apa yang terjadi sama diri pribadi waktu kejadian kemarin. Tapi yang pasti kita patut bersyukur karena masih ada yang mau membimbing kita. Jangankan di posisi kehadiran kita, posisi tidak hadir aja masih terus-menerus mendorong kita supaya mau terus melangkah, berjuang. Ciri kaki kena berarti ada permasalahan di dalam melangkah. Terasa amat sangat terasa. Rasa pundung datang, rasa epes mer
datang Kang. Rasa males datang, rasakan nyeri datang. Pokoknya hal-hal yang tipis-tipis, yang kadang katanya setipis kulit bawang. Jujur, saya pernah marah, merasa kecewa ke Kang Bani, sama Om Ir, sama Ikhwan. Tapi alhamdulillah bisa tertepis dengan sendirinya dengan kejadian-kejadian tersebut. Luar biasa ajaran ini membimbing kita supaya kita mau mengintrospeksi, mau mengkaji, mau menggali diri kita pribadi. Sesungguhnya yang di luaran kita, yang kita pandang tidak sayang terhadap kita, sayangnya luar biasa. Yang di luar sana belum tentu, kadang saudara kandung juga belum tentu. Perasaan iri yang tinggi ketika orang-orang begitu semangat, Kang Fahmi, Kang Aris, Kang Sinok, Kang Bani, luar biasa. Orang-orang yang mungkin udah bisa berdamai, saya sendiri belum bisa berdamai dengan alam. Artinya bisa menerima kenyataan, legowo. Maka mungkin salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi waktu, mungkin suatu saat kena terhadap diri kita, karena kita nggak tahu dan yakin yang berkuasa setelah Gusti Allah itu waktu yang menentukan. Kita yang tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut, maka kita juga bakalan yang terlibat sama waktu tersebut. Kadangkala waktu yang terlewati, kita ternostalgia dengan hal-hal kecintaan kita yang tidak menentu. Jujur selama ini jeritan batin, jujur selama ini boleh dibilang apruk-aprukan. Tapi alhamdulillah ternyata banyak pelajaran di sana. Kadangkala dan boleh jujur, kalau boleh cerita, waktu saya jatuh kemarin itu, kalau dibilang logika, harusnya badan ada yang kena, ada yang robek. Karena di bawah samping kiri bak sampah dari plat, samping kanan AC. Dikasih pertanda waktu ngerjain AC, tahu-tahu AC mati sendiri, bingung kita. Tapi nggak ambil pusing, kita kerjakan, selesai. Orang yang minta naik ke atas buat betulin bocor, terpaksa sih saya mau gitu, karena sebulan sebelumnya entah kapan pernah minta orang itu buat betulin bocor. Yang terbayang itu ngeri jatuh waktu pertama nyuruh, Pak. Nggak taunya memang rezeki saya di sana, jatuh juga gitu. Dan istri pun pernah bilang, pernah mimpi anak sakit, besoknya anak sakit. Kedua, pas saya berangkat, istri bilang hati-hati, ternyata dia mimpi saya jatuh, dan ternyata kenyataan. Tapi yang menjadi alhamdulillah itu yang luar biasa, saya juga enggak di luar nalar. Jadi seolah-olah jatuhnya itu kayak ada yang nyanggap. Kayak ada yang nyanggap,
cuman dikasih tanda kaki robek. Saya juga nggak sadar kalau kaki robek. Nah, memang betul kata Om Ir. Lagi-lagi dengan kenyataan, dengan pengalaman, orang yang luka biasa aja. Tapi yang heboh yang melihat, begitu ya. Begitupun dengan kehidupan kita. Susahnya kita dilihat orang-orang yang heboh. Padahal kita nyantai-nyantai aja. Sampai larinya ke Pahira, darah berceceran, tapi biasa aja, cuma agak pusing dikit. Ganti perban, nggak sanggup bawa ke Agung, ganti perban juga, akhirnya lari ke Cipto. Di Cipto, di rongsen, indikasi pertama ada tulang retak. Ada tulang retak, saya berpikir, ya Allah, kalau sampai di pen, proses penyembuhannya mungkin agak lama. Saya punya keluarga, ya Allah, mudah-mudahan dipermudah. Pas maghrib, waktu pembersihan, dikasih kabar, alhamdulillah nggak ada kertakan. Entah salah lihat hasil rongsen, entah apa, sanda paha, akhirnya bisa dijahit langsung. Prosesnya jam 12 lah, alhamdulillah terlaksana. Tapi dibikin kaget juga. Saya harus tanda tangan dengan asumsi biaya 40 juta. Ya Allah, ini gimana? Udahlah di sana pasrah. Karena sebenarnya punya BPJS yang dari pemerintah cuma jari penuh dengan cat, jadi nggak bisa kedetek. Akhirnya harus daftar ulang. Daftar ulang, belum di ACC juga. Begitu mau di ACC, udah final mau di ACC, harus ada surat keterangan kerja. Kecelakaan kerja. Mintalah kita sama yang punya. Yang punya ini juga aneh, dia nggak mau ngeluarin. Harus minta KTP lah, apalah, seolah-olah ditibanin ke kita. Saya bilang, Mi, coba minta sama Pak RT aja. Itu ke Bogor ngontek. Ke Bogor ngontek, dibikinlah apa sama Pak RT. Alhamdulillah tuh jadi, saya cuma minta alamat waktu kejadian perkara. Begitu jadi, alhamdulillah di ACC. Akhirnya ya alhamdulillah nggak jadi bayar 40 juta tuh. Gratis dari pemerintah. Alhamdulillah ya Allah dipermudah. Beres dari sono, nggak betah di rumah sakit. Ya Allah, seenak-enaknya makan, seindah-indahnya makan. Mendingan duit 10.000 buat kupat tahu daripada 10 juta buat rumah sakit. Bener itu. Karena selama ini alhamdulillah masuknya rumah sakit selalu mendampingi gitu. Dulu yang waktu saudaranya Mas Ino, ada yang burut itu ya Mas ya, bantu. Terus Kang Ujang, termasuk terakhir almarhum kalau nggak salah, dan istri. Dan saya selalu nekenin ke keluarga itu, dari pengalaman-pengalaman itu, kalaupun kejadian sesuatu jangan terlalu heboh, menghebohkan keluarga. Makanya waktu istri operasi aja, mertua siapa nggak boleh ngemit, nah yang jenguk juga nggak boleh. Ngerinya kadang-kadang kan ibu-ibu meninggalkan suami apa terlalu maksain lah, memakan menyita waktu dia. Beres dari sana ditanya sama dokter, sakit nggak Pak? Sakit sih sakit, enggak. Udah sehat Pak? Udah. Mana kakinya? Alhamdulillah. Jadi bisa hidup, bisa ya, utek-utek walaupun agak sakit. Saking pengen pulang. Alhamdulillah hari keberapa saya bisa pulang. Pulang, rehat di mertua, sampai kontrol. Mulai heboh di grup RT. Heboh di grup RT. Ada yang mau jemput pakai mobil. Termasuk RT sama tetangga.
tetangga WA ke adik, RT WA ke HP pribadi. Sana tuh bingung, ya Allah, emang siapa sih gue gitu kan. Tapi mereka jiwa sosial, mungkin pengen ngebantu. Tapi saya enggak mau ke hutangan budi. Akhirnya beres kontrol, saya paksain pulang, langsung meluncur ke Bogor naik motor. Sesampainya di sana, pura-pura jag-jag, pura-pura sehat, jalan keluar. Biar orang nggak terlalu panik. Walaupun itu terus terang, saya hanya belajar dari Om Bir. Apa yang diutarakan Om Bir harus bisa, apa sih namanya, berdamai lah. Ada rasa kekecewaan karena alhamdulillah memang di sana salah satu pengurus. Ketika ada orang sakit kita respect gitu kan, gimana caranya melayani mereka supaya reda dari rasa kesedihan. Tapi di sisi lain kita berusaha supaya kesedihan kita itu nggak kelihatan orang. Timbul emang ada rasa kecewa. Oh gue begini, lu kan begitu, gitu, ada perbandingan. Tapi alhamdulillah itu semua bisa terlewati sampai udah mau kering, dipaksa harus temen WA ke, harusnya saya ngaji, itu kesalahan besar, ke DIY lah, ada project dipaksain, mulai ngerekah lagi benana sampai terakhir kemarin alhamdulillah udah yang di bawah kaki benana alhamdulillah udah bisa kering lah, dan harusnya kontrol ke Cipto dipermudah sama Gusti Allah, bisa di puskesmas, karena berpikir kan bolak-balik biaya, waktu, segala macem. Dan itu pun pakai jimat pura-pura gitu. Pak, di rumah dibersihin, iya, rapih, padahal mah kena debu, kenapa, wajar lah kena nanah gitu. Karena kita itu banyak bakatku butuh gitu bahasanya. Ya alhamdulillah dari pengalaman itu mungkin cukup aja saya ngalami. Jangan sampai ada rasa ketersinggungan, berusaha berdamai dengan hati. Insya Allah kok Om Bir itu, lagi-lagi saya bilang, tapi saya juga yang kena kan, benar. Kadang-kadang duduk di sini dibilang gimana ya, bahasanya lu yang bisa ngomong ya lu rasain gitu. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang suka nangis sendiri gitu. Jangan sampai lah. Kadang-kadang sama 1-2 Iwan saya sempat cerita pengalaman. Harus bisa berdamai sama orang, berdamai sama alam, berdamai sama kenyataan. Toh kita itu manusia pilihan, tapi kadang-kadang kitanya melepaskan diri dari pilihan itu kan, kabur. Udah dibenahin di sini, ya wajar sih ya Om Bir capek. Lu udah di sini, malah loncat ke sini. Lu udah di sini, malah loncat ke sini. Itu kenyataan. Dan waktu almarhum sakit pun begitu. Ada hal-hal yang kayak gitu yang memang ditunjukkan ke arah sana itu seolah-olah Ikhwan itu ya susah diatur. Termasuk saya pribadi orang yang tampang diatur. Jujur. Artinya apa ya? Ya belum bisa damai gitu. Gimana sih kan, susah gitu. Berangkat aja kadang-kadang malu-malu ya. Malu-malu gimana, malu-malu kucing apa gimana, udah lama nggak hadir. Tapi ya itu yang harus didobrak, ya itu yang harus di kadang-kadang mengkaji diri. Banyak, terlalu banyak yang diucapkan ataupun diapaan, walaupun dengan dasar kasih sayang, tapi kadang-kadang menemukan kenyataan yang memang berlainan dengan apa yang diharapkan.
karena terlalu diarepin gitu. Walaupun sifatnya menolong atau apa, itu jadi satu pelajaran juga. Artinya waktu yang bisa menjawab, bom waktu. Kalau terbiasa A, ya ketemu meledaknya sama A dan kita yang merasakan. Ya kadang-kadang ngelihat lagi pengajian itu nonton malu gitu kan, mau ngelihat ya Allah ya Robbi. Gini-gini amat badan. Gini-gini amat gitu. Saya ini kok begini gitu. Artinya menyalahkan diri pribadi. Menggali. Makanya kadang-kadang dulu waktu sering ngobrol sama Kang Nino, sama siapa, saya sadar waktu di Garut terlalu kebablasan. Dan kena juga ke badan, makanya sebenarnya apa ya? Bukan nakutin, bukan apa ya. Saya sendirinya yang ya Allah, mugia Om ageng pangapunten gitu Om. Kumaos Kang Bani Ikhwan Sadaya. Mungkin bukan khawatir. Saya sendiri ini masih epes meer, masih kena ku sifat epes meer, ketersinggungan. Ya itulah yang numpuk di badan. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian kemarin jadi satu wawasan buat pribadi sendiri, bisa berubah pelan-pelan, perlahan gitu, perlahan. Mudah-mudahan jadi pemicu, mudah-mudahan jadi pamecut. Kadang kala diledek sama istri, terus terang istri konsisten orangnya, secara ibadah jauh tanah langit sama saya, jujur. Sampai saya kemarin kaget Kang, dia bilang pengen kurban, dapat uang dari mana Mi? Nggak taunya dia udah nabung dari setahun sebelumnya. Ya Allah ya Robbi. Kadang-kadang ditegor sama anak, sholatnya anak yang kecil dia bisa tepat waktunya, bapaknya memble. Artinya ya, terlalu banyak apa ya pada diri saya ini. Ya artinya waktu yang menjawab. Ketika kita terbiasa dengan hal-hal, ketika kita terbiasa dengan hal yang kurang baik, ya yang datangnya nggak baik-baik. Tapi ketika kita berusaha berdamai, justru hal-hal yang di luar nalar itu terijabah. Salah satu, saya kemarin hampir berhari-hari. Janji Gusti Allah kan, manusia itu di rizkian lah bahasanya. Betul kata Allah. Sampai kalau kata yang DS mah cukup naruh sayuran depan rumah bisa timbul fitnah. Kita nyari duit dari mana? Hiruk pikuk sama utang bingung. Nyari duit kemana gitu. Tapi penyakit sembuh utang beres. Ya Allah luar biasa. Ya mungkin itulah para ikhwan pengalaman pribadi saya kemarin. Intinya sekali lagi saya mohon maaf lahir batin yang sedalam-dalamnya, khawatir. Ya memang kadang-kadang manusia ketempelan rasa suudon,
ketempelan rasa iri atau apa, saya mohon maaf lahir batin. Lepas lagi kemarin waktu puasa saya nggak bisa kesini, itu berasa banget, luar biasa. Oh ya, saya malu luar biasa, makanya kaget juga disuruh ngomong di depan, suruh bacain ayat. Ya sekaligus aja saya curhat, ya intinya itu wanti-wanti sama Om Ir, orang yang sudah bisa benar-benar berdamai di antara yang lain, yang mau apalagi nangis waktu Om posting ada bayi ya Om ya, luar biasa, luar biasa, kelas bayi udah ikhlas. Saya ketempelan ade aja kadang-kadang gerundengan Om, ade di rumah gitu kadang-kadang mau di itu di ini agak ini, ya gimana gitu kan, kadang-kadang saya sendiri yang mancing gitu, dia begitu mungkin karena saya juga gitu, artinya kan begitu akhirnya bagus. Oh ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan sing pokoknya mah intinya mah sing dibarengharkeun lah Iwan kabeh sing maraju. Ya mungkin itu intinya dari saya pribadi, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarram wal-Mutarram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan juga kita banggakan pembina kita di Majelis CPPI Sejago Tapok, Om Jenal, yang sedang berhalangan hadir. Kita doakan beliau semoga selalu senantiasa di dalam perlindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Mukarram wal-Mutarram pembimbing kita di Majelis YPPI Sejago Tapok, Om Irwan. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah ruahkan keberkahan, kelimpahan kepada beliau, juga senantiasa berada di dalam kesehatan lahir dan batin. Juga para pengurus YPPI Sejago Tapok, para ikhwan, akhwat, hadirin wa hadirat yang sami hadir, dan juga para penonton, saudaraku kaum muslimin muslimat, para hadirin wal hadirat, yang semoga kita juga semua selalu berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya kita bisa hadir di dalam rutinitas kita setiap malam minggu, kumpul bersilaturahim, bermuajahah dalam majelis taklim, majelis munajat. Semoga setiap langkah kita diberkahi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat beserta salam senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua menjadi bagian dari umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatul utsma di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja materi kita pada kesempatan kali ini yang telah ditentukan oleh pembawa acara yang merupakan
koordinator Ustadz Bang Aris yang judulnya Jangan nanya. perubahan diri. Saya ingatnya perubahan diri doang. Ya udah gitu aja. Menuju apa Kang? Menuju perubahan diri gitu ya? Iya, boleh. Ini Boleh. terkait dengan perubahan diri ya, yang maknanya mungkin bisa kita ambil dari Al-Quran, itu ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang mungkin kita semua sudah hafal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lah ini ayat merupakan motivasi buat kita untuk selalu senantiasa meningkatkan kultivasi, semangat, sikap, mental, spiritual dan lain sebagainya untuk ke arah yang lebih baik. Jadi ayat ini dimulai dengan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yafazuna min amrillah. Setiap manusia itu Allah utus bagi mereka masing-masing malaikat yang bergiliran. Untuk apa? Untuk menjaga kita. Bergilirannya siang dan malam. Siang, pagi sampai sore, sore sampai malam ganti lagi malaikatnya. Aplusan. Jagain kita. Ya ini salah satu bentuk welas asihnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan ada yang menamakan dengan malaikat hafazoh, penjaga. Makanya nggak usah heran tadi Ustadz Ano ya menceritakan perihal kehidupannya, kejadian waktu beliau kerja, seakan-akan ada suatu perkara yang beliau sendiri nggak sadari, ya seakan-akan kok ada yang nolong, seakan-akan kok bisa begini, seharusnya saya kena kok begini, ya macam-macam lah. Nah ini mungkin salah satu daripada perlindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat yang tadi. Min baini yadayhi wa min khalfihi, ya di depan dan di belakang. Jadi kita nih dikelilingi malaikat. Depan belakang malaikat yang selalu bergiliran menjaga kita siang malam, aplusan dan gak ada hari liburnya. Kanan kiri juga ada malaikat, kanan mencatat amal baik, kiri mencatat amal buruk. Jadi ada 4 malaikat yang selalu mengiringi kita di setiap hari-hari kita. Yafazuna min amrillah. Nah lanjutannya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat seringkali disalahgunakan. Ya artinya disalahgunakan tuh gagal paham. Ketika saya dulu aktif di TikTok, sering masuk ke room-room orang tuh. Ternyata mereka memahami ayat ini tuh sebagai ayat bahwa kita mampu untuk merubah nasib kita sendiri. Kita memiliki kuasa untuk merubah nasib kita sendiri. Lah ini kalau konteksnya hanya seperti itu, ini menyalahi daripada makna firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 tersebut. Kenapa? Kalau emang kita dapat merubah nasib kita sendiri, kenyataannya kan nggak begitu. Orang kerja siang malam, banting tulang,
Ya, tulangnya dibanting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau emang dia bisa merubah nasibnya sendiri, ya pastilah dia jadi orang kaya. Kan begitu? Jadi bukan kita ngerubah nasib kita baru Allah nanti akan ngerubah. Enggak. Kuasa Allah di atas segalanya. Lah kita cuma diperintahkan untuk ikhtiar. Ya ikhtiar tetap hasil mah perkaranya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah masalah malaikat yang tadi nih yang mencatat bergiliran, mengelilingi kita, mendampingi kita. Ternyata kalau kita kaitkan dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan atau alat yang canggih lah seperti sekarang nih. Seperti kita ambil contoh apa ya? Inilah token listrik. Token listrik itu nggak bakal bohong, tapi bisa juga diakalin ya. Kita ambil normalnya lah. Dia akan berjalan sesuai dengan pemakaian listrik. Ya kalau makainya boros, ya token ini akan lebih cepat habisnya. Kalau emang hemat akan lebih lama sesuai dengan penggunaannya. Begitupun malaikat hafazoh. Ya Allah kirim sesuai dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Artinya apa? Agama dan ilmu pengetahuan selalu berjalan berdampingan. Nggak bisa dipisahkan. Dan nggak bisa bertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan, sains. Itu kebenarannya akan selalu berdampingan. Ini bukti bahwa agama kita ini mutlak agama samawi yang datang dari Sang Pencipta alam semesta. Lalu maknanya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di antaranya sesungguhnya Allah tidak merubah bukan nasib. Ya kalau kita kan sering dengarnya nasib suatu kaum, ya kan, sehingga kaum itu merubahnya sendiri. Nah ini kita masuk ke dalam kelompok yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini salah satu kelompok atau firqah yang harus kita hindari pemikirannya, keyakinannya, karena termasuk kelompok yang sesat, keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah suatu kaum. Allah telah memberikan kenikmatan kepada setiap manusia sesuai dengan fitrahnya. Fitratullah yang diberikan kepada manusia, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu berada di dalam fitrahnya, kesuciannya. Jadi berhak mendapatkan kebaikan, anugerah, nikmat, rezeki, dan lain sebagainya. Tetapi manusia itu sendiri yang merubah nikmat yang telah Allah berikan. Dikasih kenikmatan tapi dirubah sendiri. Dengan apa? Dengan berbuat zolim, dengan saling bermusuhan, dengan bermaksiat, dosa, dan lain sebagainya. Itu salah satu makna daripada ayat tersebut. Jadi perubahan diri seseorang ke arah yang lebih negatif, ya yang tadinya baik-baik saja kok tiba-tiba terpuruk, jatuh dalam kemaksiatan, dosa, dan lain sebagainya. Itu akibat ulah manusia itu sendiri yang merubah kenikmatan yang telah Allah berikan. Allah nggak bakal ngerubah nikmat seseorang sehingga mereka sendiri yang merubahnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, maknanya kurang lebih seperti itu. Bukannya nasib. Cuma ini menjadi motivasi juga.
motivasi buat kita bahwa segala sesuatu berada dalam kudro irodahnya Gusti Allah, tetapi kita juga diwajibkan untuk ikhtiar, kan begitu ya, berusaha. Makanya di kita ditekankan apa yang namanya penguatan daripada tekad, ucap, lampah. Tekad, ucap, lampah. Ini harus disinergikan, disesuaikan, dan dikuatkan sehingga menuju pada perubahan diri, baik mental, sikap maupun spiritual ke arah yang lebih baik. Langkah yang kedua, adanya genah penasaran dalam ibadah kita. Artinya apa? Agar kita mau meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Genah penasaran, meningkatkan daripada ya kualitas itu tadilah. Yang tadinya mungkin sholat kita biasa-biasa aja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, naik ke arah yang lebih merasakan nikmatnya sholat. Ya mungkin naik lagi ke rasanya sholat dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga untuk perubahan diri adalah berkumpul dengan orang-orang yang diridhoi dan orang-orang yang mau memperbaiki diri, orang-orang soleh. Makanya di kita diajarkan itu. 3 itu merupakan cara untuk perubahan diri. 1, tekad, ucap, lampah. Kalau nggak ada tekad yang kuat, ucap, lampah, dan juga disertai dengan tindakan, mustahil kita bisa merubah diri. Yang kedua, adanya genah penasaran. Dengan didasari genah penasaran sehingga kita mau meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang ketiga, kita dianjurkan bersilaturahim kepada sesama ikhwan. Nah, kan gitu ya. Nah, ini sesuai. Sering bersilaturahim sesama ikhwan. Karena bisa jadi kita mendapatkan jawaban dari silaturahim tersebut, atau mungkin kita bisa memberikan jawaban kepada ikhwan yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu makanya sesuai. Sudah di YPPA ini adanya silaturahim ya sesama ikhwan, itu karena banyak sekali manfaat dan keberkahan yang akan diperoleh. Nah, itu bab perubahan diri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Yaitu masih 1 ayat. Lanjutannya, maka apabila Allah menghendaki keburukan kepada suatu kaum, maka tiada satu pun yang dapat menolaknya. Pasti akan tertimpa kepada kaum tersebut. Bukan berarti Allah pengen kita buruk. Ya, Allah pengen kita susah. Allah pengen kita sengsara. Bukan. Emang mungkin di antara kita yang nggak mau, ya nggak mau ngikutin petunjuknya Gusti Allah. Kita nggak mau merapat kepada rahmatnya Gusti Allah. Kita lupa memohon ampun kepada Gusti Allah. Nah, akibat kelalaian kita, akibat perilaku kita, lah itulah yang menyebabkan su'an. Ya, keburukan yang kita peroleh dari hasil perbuatan kita sendiri. Ya kalau udah begitu udah fala maraddalah, nggak ada yang bisa menolak, lah kan begitu. Ya emang karena perbuatan kita sendiri. Kalau Gusti Allah, ya pengennya Gusti Allah mah kebaikan. Innama yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah mah pengen kita gampang urusan kita, mudah, nggak pengen mempersulit kita dan lain sebagainya.
Jadi sebenarnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat terakhir sering kita dengar kan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang kita pahami dan mungkin banyak yang disampaikan, ayat tersebut berkaitan dengan apa? Nasib lagi, ujian lagi, ya enggak? Allah enggak bakal nguji kamu di luar kemampuan kamu. Ini ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Padahal itu ayat bentuk ulas asihnya Gusti Allah kepada kita dalam menjalankan syariat. Allah tidak membebani syariat. Ya, menjalankan syariat, menjalankan ibadah nafsan kepada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, kan gitu. Bahkan ada sahabat yang puasa setiap hari, khatam Quran setiap hari dan lain sebagainya. Lama Kanjeng Nabi kan dinego. Jangan begitu-begitu amat lah. Masalahnya apa? Setelah dia nikah, bininya ngadu, ya Rasulullah, saya punya laki soleh mah soleh, cakep mah cakep, ibadahnya mah getol banget, tapi saking getolnya saya orang dicolek pisan. Ngadu bininya. Lah terus gimana ini ya Rasul, kan gitu ya. Mau nyalain dia lah, dia bener ahli ibadah, nggak mau disalahin punya bini dianggurin baik. Ditegur sama Kanjeng Nabi, jangan begitulah, ibadah ya semampunya aja. Mata punya hak, perut punya hak, badan semuanya punya hak, istri kamu juga punya hak. Itu sempat nego sama Kanjeng Nabi tuh. Udahlah, kamu hatam Quran jangan setiap hari lah, seminggu sekali lah. Wah, nggak betah Kanjeng Nabi, biasanya sehari. Ya udah 3 hari dah, sampai begitu. Ya, sampai nego begitu. Lah ini bentuk ulas asih Gusti Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu maksudnya begitu. Dalam menjalankan syariat, kita tidak terlalu dibebani di luar kesanggupan kita. Nah, ini terkait dengan ibadah-ibadah yang memang ternyata terkadang menurut kita bagus. Ya, ibadah seharian zikir terus. Makanya ada kisah siapa dulu ulama tuh, kerjanya zikir, baik zikir. Orang keluar rumah. Akhirnya dalam kisah tersebut, suara malam-malam tuh di atas genteng kayak ada suara orang lewat. Ya, kayak ada suara orang lewat, dia lagi ibadah, teriak dia, "Woi, siapa di atas? Maling ya?" "Bukan." "Lah terus siapa?" "Onta." Gitu. Onta bisa ngomong. "Nyari onta saya di atas rumah kamu." Teriak dia, "Dasar gila, nyari onta di atas rumah malam-malam, mana ada," gitu. Lah dibalas sama yang di atas. Lah situ merasa nggak gila, nyari iman cuma duduk doang, zikir ibadah aja nggak keluar-keluar. Akhirnya sadar dia. Wah, iya ya. Ternyata ibadah tuh ada yang namanya mahzoh dan goiro. Nah, ada yang hablum minallah, ada yang hablum minannas. Lah mana yang lebih utama? Ayo. Yang lebih utama yang mana? Dua-duanya ya. Hubungan kita sama Gusti Allah ya kudu baik, sama manusia yang lain juga kudu baik. Tapi ketika kita hitung-hitungan sendirilah. Kita ibadah sholat kita buat Allah apa buat diri kita sendiri?
Ayo, Allah butuh sholat kita enggak? Nah terus sholat buat siapa berarti? Buat kita. Apalagi puasa, kita puasa Ramadan atau puasa yang lain. Buat diri kita. Emang. Buat diri kita dengan puasa kita sehat, sumu, tasihu dan lain sebagainya. Ibadah yang lain, zakat, infak dan lain sebagainya. Apa buat Gusti Allah? Ini buat kita kan, untuk membersihkan harta, membersihkan jiwa. Yang ternyata ibadah-ibadah itu yang seakan-akan menurut kita buat Gusti Allah, ternyata buat diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Nah terus ibadah yang sebenarnya yang memang disukai oleh Gusti Allah yang seperti apa? Ya kan begitu. Yang kalau ibadah yang lain buat kita, terus yang buat Gusti Allah yang mana? Ternyata apa? Di saat ada saudara kamu yang kelaparan, kamu kasih makan. Di saat ada saudara kamu yang kesusahan, kamu gembirakan. Di saat ada saudara kamu yang punya utang, kamu bayarin utangnya misalnya ya. Dan lain sebagainya. Lah inilah ternyata kita bisa meraih rahmatnya Gusti Allah justru melalui sikap sosialisasi ya hablum minan nas. Ya kan begitu. Makanya lebih baik majelis kayak begini kan, sampai Kanjeng Nabi memberi nasihat kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Ya benar Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raqatin. Dudukmu di majelis ilmu lebih baik daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Nah kita sholat sunnah kan hablum minallah kan. Sholat sunnah hablum minallah. Lah kalau majelis taklim kayak begini hablum minan nas. Setelah kita ketemu silaturahim ya enggak, saling memaafkan, bersalaman dan lain sebagainya. Lah duduknya kita di majelis taklim kata Kanjeng Nabi lebih baik daripada sholat sunnahmu 1000 rakaat. Ya, la taktubu harfan. Kamu nggak nulis, kamu nggak bawa buku. Ya, ada juga yang nggak dengerin, ada juga yang macem-macem. Tapi tetap keutamaannya lebih utama duduk doang, Agun. Ya, duduk. Ada yang sambil nyender, ada yang sambil gayem, ada yang tidur. Tidur yang itu. Itu enggak. Ada yang sambil tidur, ya nggak apa-apa. Tapi kan niatnya dia nggak tidur, ya enggak. Dari rumah niatnya mengaji kan. Masalahnya sampai sini tidur mah ya nggak apa-apa termasuk. Bohong. Ya bahkan ada malaikat ngadu sama Gusti Allah. Wahai Gusti, itu di majelis taklim ada tukang jualan. Dia mah kagak niat ngaji, niatnya jualan. Di mana jualannya? Ya di lingkungan majelis itu. Gimana? Ya udah masukin dia ke golongan orang-orang yang hadir di majelis taklim. Ini keutamaan majelis taklim, niatnya mah jualan. Apalagi yang niatnya ngaji. Nah nyampe sini tidur ya insya Allah. Gitu. Makanya tidur aja udah. Iya, nggak apa-apa maksudnya kalau ngantuk ya tidur. Biasalah. Makanya ayatnya kan kalau tidur. Iya, kalau tidur ada yang negor, lu ngaji tidur lah, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh, udah saya kasih ayat udah tenang. Yang penting mah datang kayak ke sini ya enggak? Kan begitu kan? Ajaran guru-guru kita, pendahulu kita begitu. Yang penting datang ke majelis. Di majelis mau tidur kayak mau apa kayak, yang penting mah datang kan begitu. Kalau emang ngantuk ya tidur. Coba zaman Bapak saya tanya, saya kan nggak ngalamin. Di zaman Bapak lagi ngaji nih, Bapak lagi wejang, tiba-tiba ada yang tidur. Itu disuruh bangunin apa gimana Om?
Dibangunin. Oh, di bangunan. Bangunin tuh tidur gitu. Oh iya, kalau makan dulu dibangunin ya. Kalau waktu ngaji udah biarin tidur dah. Daripada ngeribetin. Enggak begitu. Maksudnya kita lihat niatnya lah. Ya niat awalnya mulia, pengen ngaji, nyampe sini tidur ya. Insya Allah tetap dapat kemuliaan. Gitu. Yaitu terkait dengan perubahan diri. Ya adanya ikhtiar, sikap, tekad, ucap lampah kita yang benar-benar ingin memperbaiki diri kita. Makanya dulu pernah saya juga cerita ketika guru saya itu mengajak orang-orang sekitarnya nih biar baik lah bahasanya. Tetapi semakin diajak itu orang-orang seakan-akan semakin jauh, ya seakan-akan semakin susah. Akhirnya udah lepas, dia fokus kepada diri, memperbaiki diri. Udahlah saya memperbaiki diri aja, fokus. Nah di saat itu justru mereka-mereka yang tadinya menjauh malah mendekat. Nah, makanya begitulah Gusti Allah. Ya nggak bisa lah dunia ini dibikin ideal gitu, menurut kita nggak bisa. Emang begini isinya dunia ya kayak begitu udah modelnya. Pemikiran kita, harapan kita, bahkan yang menurut kita itu menjadi solusi, menurut Gusti Allah ya belum tentu. Makanya kemarin tuh saya baru ya asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Tuh baru baca ayat itu, ketemu kejadiannya. Jadi kemarin pulang dari sini itu ban saya bocor. Ban saya bocor, duit sisa 21.000 di kantong. 21.000 pas nyampe ngelewatin sebelum jembatan ada tuh bengkel buka tuh. Alhamdulillah udah jalan goyang-goyang kan, ketemu bengkel kan seneng ya. Nyampe, "Bang, tambal bang. Tubeless apa bukan?" "Bukan bang, nggak bisa," kata dia. "Ya udah bang, kompa aja deh. Daripada goyang-goyang, kalau dikompa kan lumayan ya, bisa jalan berapa meter gitu kan sambil nyari bengkel." Kata dia apa? "Saya lagi makan, nggak bisa." Coba rasanya kayak apa itu? Ya, rasanya kayak apa itu? Kita lagi susah begitu, cuma ngompa doang. Kagak mau cuma gara-gara lagi makan. Perasaan tuh perang diri itu bener itu. Perang batin. Ya Allah, macem-macem lah. Lah disitulah akhirnya ya berusaha berdamai dengan diri. Ya udahlah dia lagi makan, masa gue ganggu, lagi asik makan biarin dah. Jalan tuh. Nggak lama setelah ngelewatin jembatan kuning ketemu lagi bengkel. Alhamdulillah ada bengkel lagi. Kita masuk bengkel. "Bang, nambel bisa tapi bukan tubeless." "Iya bisa," kata dia. Udah ditambel biasanya nambel ban berapa? 20. Nampe udah kelar, "Berapa bang?" 20.000. Coba sisa berapa? Seandainya tadi dia mau ngompak, berarti kurang dong. Ya, kurang 1.000. Ya tetap kan nggak enak ya. Seandainya dia mau nih yang tadi makan maksain buat bantuin saya ngompak, kurang saya bayarnya tuh. Itu uang yang saya bawa. Kalau di bank masih puluhan miliar. Bener nggak? Di bank duitnya puluhan miliar nggak? Bener, saya nggak bilang duit saya, enggak. Saya bawanya segitu, di bank mah banyak puluhan miliar gitu. Iya, duit siapa tahu, pokoknya ada segitu aja. Kata saya, alhamdulillah ya Allah, iya ya. Baru tuh keinget tuh ayat, saya baca langsung, iya asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu nggak suka, kamu benci yang nggak suka lah.
Kita minta tolong cuma gara-gara lagi makan kagak ditolongin. Kan apa namanya? Takrohu kan? Tapi justru itu yang terbaik. Coba dia mau ribet lo bayarnya kan gitu ya. Kurang duitnya. Wah iya ya. Oh iya benar udah lanjut. Ya alhamdulillah. Jadi kesana-sana ini. Ya pokoknya begitulah pembahasan ngalor ngidul. Ya dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, ya insya Allah bisa menjadi hikmah kalau kita mau mengambil iktibar pelajaran ya dari ayat-ayat kauniyah. Bahasanya mah ayat kauniyah yang berupa kejadian, peristiwa, alam semesta dan lain sebagainya, tanda-tanda kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kasih sayangnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sampai ke sini kena lagi. Iya. Babak kedua berangkat ke sini. Iya. Lagi asik kan habis koma tuh motor hidup lagi alhamdulillah udah asyik aja. Tengah jalan mati aduh. Pas di depan bengkel. Matinya pas di depan bengkel. Waduh kata kita. Ya udah tinggal belokin doang. Maaf Pak. Mati motor saya ganti busi dah. Lah nggak bisa begitu, harus dicek dulu Pak katanya. Udah ganti busi. Tapi ntar kalau saya ganti nggak nyala harus tetap bayar ya kata dia. Ya udah ganti busi, orang saya ngoprek dari awal kan. Tahu penyakitnya. Ini mah businya doang. Dioprek sama dia, set. Udah kelar, alhamdulillah. Pas di starter langsung nyala tuh. Alhamdulillah. Emang bawa duit 31.000. 31.000 itu 30.000 gue mikir-mikir. Gue beli rokok ini, bensin orang kebeli. Gue beli bensin segini, dapatnya rokok ini. Kalau rokok ini bisa nggak ya sama bensin? Di jalan ambil begitu, elah ketemu bisa sama bengkel. Berapa bang? 30.000. Alhamdulillah sisa 1.000 lagi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembawa acara yang telah mempercayakan saya, Bapak Aris. Di sini saya akan membacakan dengan judul peringatan diri Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan diri Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan hal-hal dan kejadian-kejadian di sekeliling kita yang terlihat tiap-tiap jamnya atau tiap-tiap harinya, maka hal dan kejadian-kejadian itu sesungguhnya merupakan peringatan dari Gusti Allah agar kita sadar. Yang celaka, yang menemui ajalnya, apa saja lantarannya. Sebenarnya memberi contoh pengingat kepada kita. Kita bakal menemui ajal, awal, akhir pasti kita harus meninggalkan dunia. Pria, wanita, tua, muda, bangsawan, rakyat jelata, tidak ada kecualinya. Kalau tiba pada saatnya, malaikat maut datang saja tidak mungkin dapat dihalang-halangi. Maka dari itu, harus zikir, ingat Allah, harus sadar, janganlah keterlaluan bersikap masa bodoh sambil bermain-main atau berdiam, apalagi sedang kerja. Janganlah sekali-sekali lupa
bekerja disertai ingat dan sadar tidak akan membawa panca bahaya sebab kita tetap sadar. Apabila kita tetap dalam keadaan tidak ingat lupa, tidak sadar akan Tuhan, maka biasanya secara langsung tibalah cambuk kepada kita berupa aneka kejadian-kejadian. Misalnya uzur, repot saja kendati pun rajin, kerewelan tambah banyak dan penggodaan lainnya. Bila kita menelan dan memikirkan secara mendalam, maka hal-hal itu adalah alat penyadaran. Oleh karena itu sadarlah, insaflah. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Kalau gitu saya tutup. Kayaknya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liursiduna safi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sohibil ayati bayyinati wal mu'jizati bayrati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Gusti Allah yang mana malam ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan, dan berbagai kenikmatan, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat Islam, nikmat iman. Kalau dihitung-hitung nggak ada yang bisa kehitung. Bisa ngitung nggak? Ngitung nikmat. Ya, susah ya. Atas keagungannya lah kita masih bisa berkumpul, silaturahmi di makom yang mulia munggu Allah, di majelis kita, majelis YPPAI Sigel Kota Depok. Karena apalah, kebesaran itulah yang perlu kita syukuri, keagungan itu yang perlu kita syukuri. Karena hilang saja keagungan Gusti Allah di dalam diri kita, kudrat irodahnya, maka apa Ustaz? Jadinya tidak berdaya kita, tidak bisa berikhtiar. Maksudnya tidak berdaya di sana, mungkin semangat kita hilang, niat kita berubah, niat, semangat, amanat
amanat kita terabaikan, manfaat bahkan tidak menemukan manfaat. Berurutan itu. Kalau kita lupa dengan syukur. Syukur itu apa sih? Ada yang tahu? Syukur itu mengoptimalkan kemampuan diri sebagai hamba Gusti Allah untuk di dalam pengabdian. Di dalam pengabdian. Pengabdian tahu kan? Pengabdian itu bahasa Arab. Tadinya bahasa Arab. Abid, hamba. Berarti pengabdian itu penghambaan. Pengabdian sebagai, kalau di dunia profesi, pengabdian sebagai karyawan, sebagai pedagang, guru kan karyawan, ya, atau identitas lain. Di negara mereka apa itu? Ya, tadi apa? Pedagang, petani, optimalkan kemampuan kita, kemampuan tadi yang disebutin satu persatu, ada kekuatan, ada kenikmatan, ada tenaga. Nah, itu dioptimalkan, itulah syukur. Di jalan pengabdian. Pengabdiannya kemana sih secara real? Kalau kita untuk keseimbangan, ya kan, dunia akhiratnya tahu sendirilah, ya sholat, terus hal-hal itu puasa, ya Pak Ustadz gitu kan. Kalau dunianya ya tadi yang karyawan, optimalkan kemampuannya. Yang apa tadi, pedagang, optimalkan. Itulah, itu yang namanya syukur. Syukur yang seharusnya kita realisasikan di dalam kehidupan kita sebagai hamba Gusti Allah. Ya, untuk akhiratnya kita sedang menempuh malam ini dengan jalan. Memang keuntungan silaturahmi itu apa tadi Pak Ustadz? Hablum minanas ya, hablum minanas. Tapi sesungguhnya itu sedang mengaitkan kita ke jaringan agar sampai ke Gusti Allah melalui kita bersilaturahmi ini. Insya Allah sama dengan gitu, artinya kualitas atau kadarnya akan kadar nyampenya akan sama dengan kita sholat malam, sama insya Allah. Silaturahmi begini nih yang cuman ya ngobrol-ngobrol, ya kan, ini kan kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol ngalor ngidul, bahkan dikasih tema, judulnya apa Bang? Judulnya apa tadi, dikasih tema, kita ngobrol-ngobrol. Tadi apa judulnya? Membangkitkan semangat, motivasi di dalam kesejatian. Gitu caranya. Kalau nanya itu jangan langsung ini. Kalau dulu ada trik ya, kan insya dijawab kan. Padahal saya juga kan nggak hafal temanya apa ini. Gitu. Dan kita kan ngobrol-ngobrol gini dikasih tema. Temanya apa? Nah, itu kan trik gitu. Kalau langsung nanya poster gak dijawab. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada ahli warisnya, para sahabat juga, tabiin tabiut, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.
membangkitkan motivasi diri dan kesejatian. di dalam kesejatian, motivasi diri dalam kesejatian. Kalau motivasi dari luar apa dari dalam? Biasanya kalau motivasi itu dari luar, dari orang kedua, ketiga. Kalau dari dalam diri itu bukan motivasi. Biasanya diri itu sebenarnya nggak butuh motivasi. Lebih besar kekuatan di dalam diri dibandingkan motivasi itu sendiri. Apa itu? Tadi niat, semangat, amanat, manfaat. Kesananya diawali genah penasaran. Kalau nggak ada penasaran, nggak ada genah penasaran, ingin mengkaji, ingin menggali, ingin menganalisa, ingin observasi, nggak ada. Biarpun motivasi sebuku tebal atau beribu-ribu kata motivasi, nggak akan mempan. Nah, yang kuncinya apa? Genah penasaran. Selama kita punya penasaran, sampai di mana sih ujungnya, gitu kan? Sampai di mana sih nih ujungnya kalau saya berbuat ini? Itu akan selalu ada niat, semangat, amanat, manfaat. Akan ada dorongan dari dalam, disebut jorojoy, dorongan dari dalam. Kalau di filsafat ada law of attraction, ada hukum daya tarik, ada law of resonance, ada hukum beresonansi, interference. Susah lagi bahasanya. Bahasa apa sih itu tadi? Aringgis bahasana. Gitu. Jadi sebenarnya yang perlu itu dari dalam menggali ke dalam. Ada apa sih di dalam diri kita? Apa saja yang kita bisa untuk bersyukur, untuk mengoptimalkan kemampuan, ya kan? Tadi apa? Dorongan, niat itu sendiri, tekad itu sendiri. Setelah bertekad nanti kita berucap kan gitu. Setelah berucap, karena setiap ucapan itu tentunya dipengaruhi oleh niat, dipengaruhi oleh tekad itu. Pasti akan berucap, saya mau ke sana. Kan pasti keluar. Dan ucapan akan mempengaruhi tindakan. Setelah berucap akan mempengaruhi tindakan. Akan mempengaruhi lampah. Nah, itu yang namanya tul, tekad, ucap, lampah. Itu termasuk dalam kategori tauhid. Tauhid itu manunggalnya 3 unsur itu di dalam diri kita. Tekad, ucap, lampah, manunggal, nggak ada terpisah. Nggak bisa dipisah-pisahin. Kalau bisa dipisah-pisahin belum tauhid. Gimana sih? Gitu nggak Ustaz? Ya manunggal kan, manunggal tauhid. Tauhid itu iya kan? Manunggal kan tauhid itu bahasa kitanya. Kalau masih dipisah-pisahin berarti belum tauhid, belum manunggal. Tekad, ucap, lampah itu manunggal. Sagulung jadi hiji, gumulung jadi hiji. Ibarat gambarannya air. Air itu susah dipisahin. Kalau debu, kalau pasir, kalau apa? Masih dipisahin nggak? Masih. Jadi kalau air, coba pisahin air. Setiap tetesnya juga akan masih menyatu. Tekad, ucap, lampah itu harus seperti air yang mengalir. Filosofinya begitu. Walaupun dibendung setinggi apapun bendungannya akan kok dijebol sih? Sebelum dijebol kan dia melampaui dulu. Akan ditempuh. Ketika
memang sudah gak bisa dilampaui kemana-mana, tekanannya itu akan membobol benteng, ya kan, bangunan atau penghalang. Itulah tauhid, golongannya iman termasuknya. Coba periksa sama kita masing-masing. Apakah iman kita sudah seperti itu, tauhid kita sudah seperti itu, sudah manunggal. Itu tekad ucap lampah kita sudah manunggal, maka nggak ada rintangan, nggak bohong itu bahasa Bapak itu, nggak bohong. Asal kita mau membuktikan, genah penasarannya mau membuktikan apa yang diucapkan Bapak dulu. Coba jebol itu, walaupun di benteng, walaupun di bendung, kalau air jebol, sebelum jebol ya akan mengalir, akan mencari celah supaya bisa melampaui. Itulah tauhid, itulah manunggal. Gambarannya, filosofisnya begitulah. Ini ngelantur ngalor ngidul lah, karena temanya juga ngobrol ngalor ngidul, dikasih tema tadi apa? Membangkitkan motivasi diri. Itu yang penting apa? Tadi kalau kita sudah punya dorongan atau genah penasaran, minimal lah genah penasaran, maka coba Pak Ustadz, sugesti diri, mensugesti diri itu lebih kuat daripada motivasi dari luar. Motivasi itu dari luar, dari orang lain, dari orang kedua, orang ketiga. Tapi kalau sugesti diri itu akan lebih berpengaruh dan lebih kuat tenaganya. Lebih kuat tenaganya. Pak Toto sudah berapa lama di sini? Hampir 2 bulan diniatin, dia nih sampai walaupun bagaimanapun keadaannya di sini, ya kan, nah, udah niat mah gak ada halangan, tinggal WA aja, woi habis token habis. Kayak gitu, itu udah diniatin seperti itu. Contohnya salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita. Apalagi motivasi, apalagi dorongan, apalagi yaitu kita harus temuin semua, harus kita gali ke dalam diri. Ada apa dan ada siapa, ya, ada apa dan ada siapa di diri kita itu. Karena sejatinya manusia itu goib loh. Kok gitu? Iya, sejatinya al-insan, sejatinya itu goib, nggak kelihatan, nggak nampak. Mau dipecah, mau diurai nggak? Coba tunjukin mana yang namanya siapa? Anai misalnya, mana? Tunjukin Anai yang mana? Itu hidungnya itu yang ditunjukin mah. Nah, susah. Ngobrol copot hidungnya gitu. Terus yang mana? Tunjuk ke kuping. Oh ini. Bukan, ini kupingnya, copot kupingnya. Lama-lama habis. Lama-lama enggak nampak yang namanya Anai itu. Itu goib, sejatinya manusia itu goib. Karena apa? Pada masanya apa? Kita akan menghadapi apa? Ustadz meninggalkan tubuh ini pulang kepada sejatinya, berbaur atau innalillahi, berbaur kembali kepada inangnya, kembali kepada asalnya. Gue nanti ngomong inang salah lagi, kembali kepada asal lah, ke asal, berbaur lagi dengan asal.
Itu. Karena nggak ada sejatinya saya, sejatinya Pak Gunawan, Mas Inok. Suruh tunjukin Mas Inok ini, oh itu kumisnya. Itu nggak ada. Itu. Jadi yang sebenar-benarnya kita hanya frekuensi, hanya apa? Getaran, hanya frekuensi, hanya apa tadi? Susah sih gue ngejelasinnya. Gimana sih? Hah? Iya, kalau tubuh ini manifestasinya manusia sebetulnya, bukan manifestasinya yang lain. Tubuh yang dipakai ini saripati dari air, apa? Tanah, apa lagi? Api, apa lagi? Angin. Saripati, tubuh yang dipakai ini akan kembali ke asalnya. Yang tanah kembali ke tanah, yang angin kembali ke angin, yang api kembali ke api, yang air kembali ke air. Jangan dulu mati nanti, nah selagi masih hidup, yang dari air tetap kembali ke air, jadi apa? Jadi keringat, jadi kencing, jadi apa? Hah? Iya, kan gitu. Jangan dulu kita ngebayangin nanti waktu pada saat mati. Maka sebelum, karena lahir itu tidak bawa apa-apa, maka pulang pun tidak bawa apa-apa. Artinya apa? Pikirin sendiri deh. Ya kan telanjang, akhirnya telanjang juga. Ini makan ditinggalin, ini mah jasmani. Ada jas hujan, ada jasmani. Mani yang mana mani? Ini ya mani. Mani ini. Jasmani ditinggalin. Yang aslinya akan kembali. Gitu. Ini kemana aja sih? Kayak gitulah gambarannya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Semoga cukup ini setengah jam. Atau masih? Semoga apa yang saya ceritain juga menjadi apa namanya? Menjadi motivasi ya. Motivasi untuk mau terus menggali diri, mengenal diri yang sejati itu yang mana. Karena tadi saya bilang kan, gaib, susah kita nyari diri kita yang sebenar-benarnya. Susah. Kalau memang nggak apa namanya, nggak serius, nggak genah penasaran kita menggali ke dalam. Ya, karena tubuh ini tadi saya bilang adalah jasmani, ya kan? Jasmani, jasnya, bajunya iya kan, berawal dari nutfah, kan penciptaan itu dari setetes air mani, air hina, setetes nutfah menjadi jas, ini jas, sehingga kelihatan sempurna. Disebut sempurna itu karena kelihatan, ya kan? Kalau nggak kelihatan disebut goib. Nah, maka apa perintah manusia dan jin ibadah? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus jin yang mana? Jin itu nyata. Oh, kok jin nyata, manusia goib? Bingung. Loh. Jin. Gimana Mas? Gimana itu ceritanya? Ah, susah lah pokoknya tingkat tinggi. Kalau pengen lihat jin harus terang seterang-terangnya, harus gelap. Kalau kita ketika gelap segelap-gelapnya, maka akan nampak jin di situ. Artinya apa? Jin itu nampak, kelihatan, berfisik. Justru manusia lah yang nggak berfisik. Manusia yang goib, yang nggak kelihatan pada akhirnya. Pada akhirnya loh ya, saya ngomong, ya kan.
Jina itu akan jana kesananya. Jana itu apa? Tidak nampak, akan berkaitan dengan surga. Surga pada akhirnya nampak, kelihatan, kebun, ya kan? Sekarang nggak bisa ngelihat kita sebuah surga. Misalnya kita ngebayangin punya, gue pengen punya kebun gitu. Nah itu, ya kan? Nggak kelihatan kan? Begitu kita sudah punya duit, ngumpulin uang, maka kebunnya menjadi nampak pada akhirnya. Nah jin juga sama begitu. Pada akhirnya nanti akan menampakkan dirinya di hadapan kita. Sama-sama beribadah kepada Gusti Allah. Contoh lain. Tahu mawar? Tahu kembang apa? Sedap malam, melati, tahu? Yang mananya sih sebenarnya? Yang melati disebut melati. Warnanya yang indah atau mawar fisiknya yang bagus, warna yang indah? Kedua-duanya, fisik dan wanginya. Nah jin itu sama kayak gitu gambarannya tuh. Sebenarnya di diri kita bersama-sama di sini saat ini bareng dengan jin, ya, jin siap. Artinya ketika kita berbuat baik kepada sesama hidup nun jauh di sana, dia teringat, sudah berapa lama nggak ketemu, kemudian teringat kita, maka yang nampak di sana siapa? Diri kita yang fisik atau yang apa? Yang jin, saudara-saudara, yang nggak kelihatan. Gitu Pak, gitu kan? Paham kan? Jin itu ini juga ya, manusia ini juga. Ketika kita berbuat buruk kepada sesama hidup, kemudian sudah lama dia memendam sesuatu perasaan yang kita lakukan, maka jin yang nampak di sana jin buruk. Tapi saya juga tetap, wah si Om Ir nih dulu begini. Oh, jitakin saya ini gitu. Yang kelihatan yang di sana itu jin saya, jin yang buruknya. Gitu. Itu Pak Gun, gitu kan? Ya. Yeah. Sama proses atau kronologinya begitulah. Pada akhirnya diri kita itu akan hilang, akan tidak nampak. Pada akhirnya jin itu akan nampak, seperti itu. Maka ketika berbuat, ketika tekad, ucap, lampah, ketika berbuat, terakhir ketika berbuat itu harus ditimang-timang dulu lah, barangkali menyakitkan, barangkali melukai, barangkali menyinggung. Kalau menyinggung biasanya bukan dari perbuatan, dari kata-kata, dari ucapan. Ya. Itu yang harus kita jaga, tekad, ucap, lampah, supaya terus manunggal dalam kesucian. Suci dalam kemanunggalan, bukan dalam debu. Bukan dalam debu, Pak Ustadz udah mau ngomong lagu aja itu. Kemanunggalan dalam kesucian. Suci harus terus suci, harus terus istilahnya suci di sana, dijaga. Jangan kalau punya tekad, punya niat, gak usah yang buruk-buruk, jangan yang bernegatif. Niatkanlah yang positif-positif, berhusnudon. Punya niat, don itu termasuk di dalamnya. Niat itu termasuk di dalamnya. Don, prasangka. Sebelum kita tekadkan, awalnya prasangka. Don. Kemudian kita tekadkan, saya ini kayaknya enak nih kalau makan lotek malam-malam. Nah itu baru prasangka. Mau cari lotek. Nah itu sudah niat, sudah tekad.
kan gitu. Gitu nggak Ustaz? Urutannya begitu kan? Seperti itu. Seperti itu. Terus apa lagi? Supaya terus di dalam kesucian. Jangan yang apa tadi? Suudzon, jangan yang diawali dari prasangka yang buruk-buruk, itu gak baik sananya. Ketika kita awali prasangka dengan kecurigaan yang baik, maka akhirnya akan berakhir dengan yang baik juga. Begitu. In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Begitu kita berbuat buruk, buruknya buat dirimu, bukan buat kita. Hah? Begitu kita berbuat baik, baiknya buat kita. Kayak gitulah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita. Ada ini nggak? Ada apa ya? Kemarin saya terlintas apa ya? Oke lah, nanti saja berdua apa namanya di luar acara. Sebenarnya ada lintasan-lintasan yang apa namanya yang mungkin perlu diwaspadai, perlu nggak? Tapi kayaknya sebaiknya offline aja nanti, mungkin takutnya mengganggu pikiran, karena pikiran kalau sudah terganggu itu larinya kemana-mana, ke tubuh kita, ke fisik, ke tenaga. Kalau sudah ruwet pikiran akan mempengaruhi epos kerja juga, ya kan? Gak semangat kayak gitu. Maka jernihkan kita dalam tekad ucap lampah kita untuk terus di dalam pengabdian, artinya tadi apa Pak Ustadz? Penghambaan. Dalam penghambaan itu jangan jauh-jauh dulu kita berpikir, wah kita kan nggak boleh ibadah, misalnya mengabdi kepada manusia, jangan jauh-jauh dulu lah. Kita pikirkan dulu bahwa penghambaan itu di diri kita, ya kan? Penghambaan itu pelayanan terbaik, ya. Jangan jauh-jauh ke pihak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Cobalah pikirkan juga penghambaan kita ke diri kita. Ini yang hablum minanas ya, diri kita. Apakah ada pelayan di diri kita untuk kita? Pelayan hidup yang setia, yang sejak lahir sudah mendampingi kita. Siapa dia? Itu harus kita terus dicari. Jangan sampai pelayan kita yang setia itu ngambek. Kalau udah ngambek kan susah, repot. Contohnya sederhananya, ini mata, ini mulut, ini hidung, ini tangan. Siapa yang melayani, siapa yang dilayani? Saya tanya, Bang Anai, ada yang bisa jawab, Ustaz? Yang dilayani mulut, yang melayani tangan. Ketika kapan? Ketika makan. Jangan jauh-jauh, itu penghambaan, itu pengabdian. Pengabdian, maka hargailah kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita, kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita, kesanggupan-kesanggupan yang ada pada diri kita. Terus dioptimalkan, terus digali. Kembali lagi tadi, daripada mencari motivasi dari keluar, mending mencari apa tadi? Kekuatan-kekuatan dari dalam, kemampuan dari dalam. Contohnya itu tadilah, ini pelayan ini, contohnya melayani mulut sendiri. Ketika kapan? Ketika kalau gatel pakai mata, garuknya apa pakai tangan? Pakai tangan. Syukurin itu, dioptimalkan semaksimal mungkin. Ya kan? Ada konsep dulu. Dulu nih saya waktu masih muda, sholat. Nanti kalau ada nyamuk tahan. Merinding itu, nahan nyamuk, ya kan?
bacaannya udah nggak bener jadinya, konsentrasi udah kemana-mana, nahan nyamuk. Padahal kan sudah ada pelayan yang setia dari kita sejak lahir. Ya kalau ada nyamuk gatel mengganggu, ya 3 kali loh ya, 3 kali ya, ingat loh kita apa Pak Ustadz? Sesuai fikih lah. Pelan-pelan gerak 1, ya kan? Tek 2, udah nah, kayak gitu lah. tek, wah kayak gitu. jangan apa namanya, kaku banget lah gitu ya kan ada tuntunannya. Nah dulu mah memang ya untuk latihan silahkan lah, misalnya lagi riado ada kecorok misalnya misalnya gitu, ya udah tahan aja lah gitu. Lagi sholat ada, biasanya yang sering nyamuk tuh, pelan-pelan 1, 2, 3, udah diem dulu tuh ya kan. Seberapa detik Pak Ustadz untuk balik lagi ke bawah? Udah balik lagi ke bawah, ya, kira-kira berapa detik baru kita kesini lagi. Subhanallah. Kayak gitulah contohnya ya kan. Kalau dulu mah saya masih kecil, ada nyamuk apa, sampai keringet dingin itu ya kan, namanya juga Bekasi. Sarang nyamuk bekas rawa dulu di sini, nyamuknya gak ketulungan. Gitu. Tadi apa? Allah tidak membebani. Apa? La yukallifullahu nafsan illa ursa, tidak membebanimu dalam kecuali sesuai kesanggupan. Kayak gitu. Itu contoh. Ya kan? Kalau memang masih sanggup kita melangkahkan kaki ke majelis, kenapa harus, ya kan? Ya itulah. Saya pertanyaannya begitu, apakah karena kurang pemahaman, apakah karena apa gitu yang menjadi penghalang? Dimaklumlah kalau karena lelah, karena apa. Toh di sini juga misalnya kalau sudah berkumpul gini ada yang sambil tiduran apa, enggak dilarang kok. Dari zaman bapak saya yang datang dari Bekasi ke Garut, niat ngaji, semangat dari sini, naik motor, wong 3 motor 4 motor, nyampe sono pas pengajian bapak ngawajah pada tidur, nggak diapa-apain tuh sama bapak. Kene karunya we ku datang nage nges gitu, dengan datangnya aja sudah alhamdulillah, sudah mengoptimalkan kemampuan, mengoptimalkan kekuatan diri, itu disebut syukur. Nggak diapa-apain sama bapak, kan karunya jauh di Bekasi, tamu itu. Mungkin itu aja dari saya. Yang jelas cari terus bahwa ada ketetapan, ada konstanta di dalam diri kita yang tetap, yang tidak bisa berubah. Konstanta, ketetapan, nilai yang tidak bisa berubah, ada juga nilai yang bisa berubah. Ketetapan atau konstanta yang apa, nilainya tidak berubah, ini saya mau ngomong matematika nih atau fisika nih. Paten tidak bisa berubah, absolut di dalam Al-Quran disebut lauh mahfud. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tukum Ir telah menyampaikan para hati. Alhamdulillah acara telah selesai. Semoga dapat kita membawanya untuk selepas dari majlis ini untuk berjuang dan bisa mengkoreksi diri masing-masing untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Kenapa kita berusaha untuk introspeksi diri?
Karena kalau kita nggak mengintrospeksi diri, kemungkinan jangan asal jalan. Seolah udah bener aja. Seolah-olah. Tapi belum tentu. Justru dari narasumber ini apa? Pemasukan buat kita. Yang tadi sholatnya biasa-biasa aja, gimana caranya? Rasa sholat gitu. Cari apa yang dia mau bilang. Acuan atau dorongan yang akan menuntun kita. Karena apa? Tahu persis tentang kebutuhan kita saat ini. Tahu persis. Kalau kita nggak mengikuti itu, kita berjalan mungkin didasari dengan nafsu. Bahwa sholat terbungkus dengan rasa keegoan, rasa tadi. Akhirnya timbul belum tentu. Dan akan merasakan sendiri nanti. Efek yang kita kerjakan itu sendiri. Kalau dari dorongan diri, insya Allah akan terus perubahan. Step demi step demi step. Akan mengarahkan kok. Selagi mau dan genap penasaran itu sendiri. Untuk membangkitkan. Semoga kita semua untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi untuk memupuk diri, memperkuat diri agar mental kita diberikan kekuatan mental yang kuat, mental yang tahan banting, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya, acara puncak munajat yang insya Allah akan dipimpin oleh Mas Bani. Saya selaku pembawa acara mohon diri, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.